Hai, kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Yohanes Pembaptis. Ia adalah salah satu tokoh yang sangat istimewa di Perjanjian Baru. Apakah kalian tahu kenapa dia disebut sangat istimewa? Ya, ia menjadi tokoh yang istimewa di kitab Perjanjian Baru karena dialah yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Apakah hanya itu keistimewaan Yohanes? Bagaimana ya? Baiklah, mari kita dengarkan ceritanya. Pada suatu hari, tibalah giliran Imam Zakaria untuk melaksanakan tugasnya di hadapan Tuhan. Pada hari itu, ia mendapat giliran untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Pada waktu membakar ukupan, tiba-tiba ia melihat seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ia jadi terkejut dan sangat takut. Namun kemudian malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Malaikat Tuhan itu juga mengatakan kalau kelahiran Yohanes akan membawa kegembiraan bagi banyak orang. Sejak dari kandungan ibunya, ia sudah penuh dengan Roh Kudus. Ia akan membuat banyak orang Israel bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Mendengar malaikat Tuhan itu, Zakaria ternyata tidak langsung percaya. Oleh karena itu, malaikat mengatakan kalau ia akan menjadi bisu dan dapat kembali berbicara setelah Yohanes lahir. Ketika Yohanes lahir, para tetangga dan sanak saudara sangat bergembira karena mereka tahu kalau Elisabet sebenarnya sudah tidak mungkin melahirkan seorang anak, dan mengerti bahwa rahmat Tuhan begitu besar atas keluarga itu. Maka pada hari ke-8 datanglah mereka beramai-ramai untuk menyunatkan Yohanes dan menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Akan tetapi kedua orang tuanya sepakat kalau anak mereka akan dinamai Yohanes. Setelah itu mulailah Zakaria dapat berbicara dan memuji-muji Allah. Yohanes pun tumbuh bersama pimpinan Roh Kudus yang membawa ia terus mengabarkan pertobatan kepada banyak orang di seluruh daerah Yordan. Ia tinggal di padang gurun dan senantiasa berseru-seru kepada banyak orang, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Maka dengan demikian genaplah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya berabad-abad sebelumnya, bahwa akan ada suara-suara yang berseru-seru di padang gurun yang menyuruh orang-orang bertobat dan dibaptis. Akhirnya tibalah waktu bagi Yohanes untuk melakukan tugas terbesar dalam hidupnya, yaitu membaptis Yesus di Sungai Yordan. Meski ia sendiri menganggap dirinya tidak layak melakukan tugas sebesar itu, hingga katanya tentang Yesus, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Meski hidup untuk tujuan yang sangat besar dan mulia, akhir hidup Yohanes tidaklah demikian. Karena ketaatannya pada kebenaran Tuhan, ia rela dipenjara oleh Raja Herodes dan mati dihukum. Namun demikian,
Yohanes telah menginspirasi banyak orang akan ketaatan dan peran sertanya dalam menyiapkan jalan bagi pelayanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian kisah tentang Yohanes Pembaptis. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.